Wes kita ya. Wes kok pencet. Wes. Wes kok pencet rekam ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Bahwa dalam manusia itu semua orang itu pasti punya kebutuhan. Mau dia umurnya tua, mau dia muda, dari bayi pun baru lahir pun pasti punya kebutuhan dasar. Nah, ini adalah dasar kita sebagai guru dalam bertindak mengendalikan keadaan di sekolah maupun di dalam kelas. Yang pertama adalah apa ya? Oke, jadi di sini ada 6 kebutuhan dasar manusia ya, sedikit geng saja. Kira-kira teman-teman bisa menebak. Yang pertama kebutuhan apa sih? Kesenangan, betul banget. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nomor 3, kebebasan, betul sekali. Nomor 4, penuaan. Oke, kita skip dulu. Yang kelima, kenapa? Makin sih. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya itu hanya sekedar kuis saja. Yang keempat dan kelima adalah penguasaan, dan kelima itu bertahan hidup. Jadi penguasaan di sini apa? Sebenarnya penguasaan itu adalah kalau dalam bahasa love language itu namanya words of affirmation. Pernah dengar itu? Bahwa apapun usaha yang dia lakukan itu diakui gitu loh. Dia bisa apa diakui. Nah, mungkin di sini ada yang bahasa love language-nya itu adalah words of affirmation, berarti teman-teman itu punya kebutuhan yaitu ingin diakui bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini itu semua orang pasti punya, hanya saja dalam situasi tertentu itu dia mungkin ada, mungkin tidak, dan tidak selalu dibawa. Maksud saya, siapa sih yang tidak mau senang ya kan? Semua orang pengen senang. Bahkan dalam ekonomi kita bicara financial freedom gitu. Buat apa? Buat senang ya guys. Karena hidupnya senang. Cinta dan kasih sayang ya seperti biasa. Ini sudah tidak perlu saya jelaskan. Bahkan siswa itu juga akan menunjukkan bahwa mereka itu butuh bertahan hidup. Kalau dalam kasus yang pernah kita hadapi itu ternyata memang ada anak itu yang dia tidak mau pulang ke rumah. Kenapa? Ya karena ternyata oleh orang tuanya itu ada sedikit perlakuan domestic violence gitu, ada pernah. Bahkan saya pernah menemukan itu ada bapaknya datang, dia langsung lari ke ruang BK menemui saya gitu. Terus dia gemeteran ketakutan, "Pak, jangan bilang ke bapak saya kalau saya di sini." Itu pernah terjadi. Dan itu adalah contoh dari kebutuhan manusia yang tampak ya guys. Berarti apa? Di sini kita sebagai guru itu sudah harus tahu bahwa saat anak itu melakukan kenakalan dalam tanda kutip atau pelanggaran, percayalah bahwa mereka itu sedang menunjukkan bahwa mereka membutuhkan salah satu dari 5 kebutuhan ini. Misalnya bolos sekolah gitu kan, mungkin mereka sedang ingin butuh bebas. Mungkin mereka tertekan, terus mereka ingin bebas, atau mereka tiba-tiba kok agak sombong anaknya ini gitu. Percayalah bahwa mungkin mereka hanya butuh diakui dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya tidak perlu mengatakan ya tandanya sikapnya seperti apa saat mereka membutuhkan kebutuhan ini gitu. Nah, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa tidak ada murid itu yang benar-benar nakal. Kan kalau guru-guru zaman saya kan wah itu bocah udah nggak bisa diatur ya nggak sih, sekarang pun gitu. Tapi kalau dalam kurikulum Merdeka ini, dalam BPJP dan Kementerian itu percaya bahwa semua orang itu nakal karena sebenarnya mereka sedang membutuhkan sesuatu. Nah, maka dari itu pada saat menanggapi anak-anak yang mohon maaf ya, ini anak-anak yang sifatnya nakal itu kita tidak langsung menghakimi mereka, tidak menjudge mereka, tapi kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Dimulai dari yang paling bawah, kita menstabilkan identitas, lalu diberikan dengan validasi kebutuhan, lalu terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah yang diharapkan pemerintah untuk kita lakukan saat kita menemui anak yang
nakal atau paling tidak melanggar peraturan. Jadi yang pertama dalam menanggapi anak yang nakal itu, ini saya pakai tanda kutip saja ya, nakal karena saya belum menemui istilah yang lain. Pertama adalah kita stabilkan identitasnya dia, artinya kita tidak menghakimi dia sebagai seorang yang sangat bersalah atau orang yang perlu kita kucilkan dari kelompok. Tapi apa? Tapi kita tetap ajarkan mereka bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu semua orang juga pasti pernah. You're not the only one. Iya. Jadi semua orang itu pasti kayak gitu. Yang mencuri, oh ada kok yang nyuri. Di sini contoh kalimatnya adalah seorang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi yang pertama itu kita buat mereka tidak takut sama kita juga mungkin salah satunya. Setelah anak itu sudah kita stabilkan identitasnya dia, baru kita lalu kepada validasi kebutuhan. Nah, kita cari tahu dia butuhnya apa, kenapa dia melakukan itu. Kebutuhan dia apa? Ya, kita refernya pada 5 kebutuhan manusia tadi. Tapi bahasanya nggak gini, kamu butuh kebebasan gitu. Ya nggak gitu juga ya. Tidak, tapi mungkin lebih kamu punya alasan ngapain kamu seperti itu. Gitu kan? Lalu setelah kita dapat, kita tanyakan kalau kamu melakukan itu kira-kira dampak atau konsekuensinya apa? Orang lain rugi nggak? Kamu rugi nggak? Setelah itu ada nggak sih alternatif tindakan lain yang seharusnya kamu ambil? Tanyakan ke dia. Jadi kita lebih modelnya diskusi, tidak menjudge mereka. Oh kamu, waduh, tidak. Ya, tapi di sini setelah kita tanyakan mereka kebutuhannya apa, terus kita ajak diskusi mereka. Kira-kira ada nggak sih tindakan yang seharusnya kamu lakukan? Tidak ini, tapi itu. Oh kamu pengennya bebas ya? Bisa nggak sih cari kebebasan itu dengan cara yang lain? Apakah kamu dengan bolos kamu merasa bebas? Misalnya begitu. Kalau saya pribadi saya tidak akan pernah merasa benar-benar bebas ya, karena saya bolos ya. Mesti pikirannya masih ternyangkut lah, takut dimarahin lah, takut ketahuan lah. Nah mungkin ajarkan mereka, oh kamu bisa kok bebas dengan cara apa? Kan kamu habis ulangan nanti ada waktu bebas, nah monggo itu dimanfaatkan dengan baik. Misalnya seperti itu. Setelah validasi kebutuhan, nah ini adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini nanti hubungannya adalah dengan keyakinan kelas. Jadi dalam segitiga restitusi, tahap terakhirnya adalah setelah kita mulai bisa ambil kebutuhannya apa anaknya itu, kita ajak mereka kembali pada keyakinannya. Pertanyaannya adalah keyakinan yang mana? Ya nggak sih? Keyakinan yang mana itu? Nah di sini, tapi sampai sini dulu segitiga restitusi apakah cukup jelas buat teman-teman semuanya? Aman ya? Aman. Oke, good. Ini sudah semua. Oke, tidak ada. Kembali ke atas berarti. Ini bahkan saya bahannya tak ambil dari BPJP langsung ya, yang dikasih ke saya. Jadi supaya tidak terlalu berbeda dengan apa yang saya dapat. Nah, ini dia. Jadi keyakinan yang mana? Kalau kita sih bilangnya namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kalau contohnya keyakinan kelas itu adalah ini. Ada 2 contoh. Sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya dan sebelah kanan saya juga. Dan sebelah kirinya ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah dari 2 ini kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih enak dibaca atau lebih kesannya lebih positif saja ketimbang yang lain? Ada nggak? Atau dua-duanya sama? Yang latar putih atau latar hijau? Latar putih, kenapa? Lebih enak aja. Kenapa kok lebih enak? Oke, mari kita cari tahu. Kenapa kok itu lebih enak? Bahasanya. Ada apa dengan bahasanya?
kayak mengajar begitu. Ini ngajar aja. Kalimat positif. Kalimat positif. Kalau itu kalimat negatif bagaimana? Ya. Melarang itu negatif. Oke, boleh. Melarang itu negatif. Ini positif. Baik. Jadi memang keyakinan kelas itu memang bahasanya harus seperti ini. Bukan apa-apa. Kenapa? Karena bahasa-bahasa yang seperti ini itu memang kesannya lebih positif. Kenapa? Sekali lagi, aduh, banyak kenapanya ini enggak sih? Banyak kenapanya. Nah, di sini adalah salah satu bahasa-bahasa yang menurut BPGP, menurut kita itu tuh berbeda maknanya. Contohnya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, tapi keyakinan kelas menghormati orang lain. Menghormati orang lain sabar, keselamatan menghormati orang lain. Jadi bahasa ini yang saya dibilang negatif, ada kata jangan, ada kata gunakan, bergantian, dilarang, hadir, dilarang, itu kita hindari kalau dalam segitiga restitusi. Jadi keyakinan kelas itu adalah ya apa yang diyakini oleh mereka. Nah, dalam segitiga restitusi, teman-teman begitu pertama kali masuk ke dalam kelas, ajaklah anak itu untuk membuat keyakinan kelas. Kalau sudah punya, poinnya berapa saja, cuman sumbernya itu harus dari diri anak masing-masing. Nah, nanti saat ada anak yang melakukan kenakalan dalam segitiga restitusi, nah teman-teman tinggal mengembalikan mereka ke dalam keyakinan yang sudah mereka buat tadi. Misalnya yakin bahwa ya sudah, saya akan menghormati guru yang datang ke sini, misalnya begitu kan. Tiba-tiba mereka datang telat 30 menit dari bel baru mereka masuk. Ya udah, di dalam tahap terakhirnya kembalikan mereka pada keyakinannya. Dengan kamu terlambat datang, apakah kamu menghormati gurumu? Misalnya begitu. Apa kamu sudah menunjukkan sikap menghormati kepada orang lain? Maka biasanya jawabannya belum. Kalau belum, ya sudah, maka apakah kamu mau untuk berusaha menghormati orang lain seperti keyakinan kamu dulu? Tinggal dikembalikan saja. Nah, biasanya karena ini yang bikin itu anak-anak sendiri gitu kan, maka ya kemungkinannya lebih besar buat mereka untuk bisa kembali tidak nakal lagi. Jadi itu inti dari restitusi pendidikan. Tidak membuat anak itu menjadi pelaku yang sangat bersalah, terus kita hukum, terus kita kucilkan dia dari kelompoknya, tapi tidak. Tapi kita berusaha untuk mengembalikan dia ke dalam kelompok tanpa harus meninggalkan luka di hatinya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Itu singkatnya ya tentang restitusi pendidikan. Nah, kenapa sekarang menjawab pertanyaan dari saya sendiri buat teman-teman, kenapa kok bahasa yang tadi itu sifatnya lebih positif, sedangkan bahasa yang lain itu sifatnya adalah negatif? Sebentar, bukan di sini, di bawah ya. Sebentar, saya dulu tabelnya saja. Oke. Bayangin ini saja deh. Nah, ini ya sebelumnya kenapa ada hukuman atau konsekuensi? Ini sebelum kita lanjut ke sini, saya mau kasih tahu dulu. Teman-teman tahu ada berapa tipe motivasi? Motivasi yang datang dari eksternal, datang dari luar diri, dan motivasi internal yang datang dari diri sendiri. Dari dua motivasi itu kira-kira yang mana yang mengajak kita pada kebaikan? Eksternal atau internal? Eksternal bisa, internal bisa. Tetapi dalam kurikulum Merdeka kita harus mengutamakan motivasi internal. Karena apa? Karena eksternal berarti dia terpaut. Berubah nggak anaknya? Bisa tidak, yakin.
Yakin? Coba, ada nggak teman-teman satu ngerasa perlakuan orang tua yang teman-teman itu nggak bisa terima? Cuman udah umur segini baru bilang, oh iya, ya sudah. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Ada ya? Nah, teman-teman itu baru ngerasa jadi orang yang lebih baik. Apakah satu, saat teman-teman itu dibentak oleh orang tua atau dipaksa dulu, atau teman-teman merasa lebih baik saat sadar? Saat sadar, ya nggak sih? Nah, pada saat sadar itu bukan karena eksternal, itu adalah motivasi internal, dan teman-teman baru jawab sendiri, saya tidak merasa lebih baik sebelum saya sadar, ya nggak sih? Berarti dulu misalnya yang bapak ini disuruh nyapu, nggak mau, lagi pengen nonton PSIM misalnya gitu, itu nyapu sambil gerundel gitu, gitu misalnya. Ya nggak sih? Tapi di umur segini langsung dalam hati paham, oh iya, kebersihan itu diutamakan dulu, tanggung jawab dulu, baru hak saya. Beda nggak? Anak kecil dengan yang sudah dewasa. Tapi pertanyaannya adalah, ya kalau gitu berarti bisa dong Pak, kita harus maksa dulu, toh mereka lama-lama sadar. Nah sekarang kalau teman-teman ngajar di SMP, apakah ilmu teman-teman udah lulus kuliah dulu baru bisa dipraktekin? Atau teman-teman pengennya dari SMP kita sudah bisa membentuk mereka jadi lebih baik? Paham maksudnya ya? Jadi misalnya teman-teman ngajarin dari SMP udah 12 tahun gitu kan, teman-teman bilang dilarang mencuri, jadi umur 22 baru bisa dipraktekin, jadi butuh waktu 10 tahun prosesnya. Nah selama 10 tahun dia ngapain? Ya nggak mencuri terus gitu loh. Nah ini yang kita dalam BBGP itu tidak mau. Pengennya itu ya sudah, kita berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik ini itu dari sejak dini. Salah satunya apa? Tadi satu dengan membuat keyakinan kelas, dan nomor dua saat ada yang melakukan pelanggaran kita tinggal melakukan restitusi pendidikan, kembalikan anak itu pada keyakinannya itu. Kenapa? Kenapa lagi? Loh kok kita tidak hukum saja, misalkan hukuman itu juga baik, yakin? Coba, apakah hukuman itu punya dampak positif untuk pendidikan? Jujur aja, yang ini saya tanya pribadi saja, tidak akan menjudge teman-teman ya. Coba menurut teman-teman pribadi aja, kalau merasa hukuman itu masih bagus kok misalnya untuk kita mengendalikan anak-anak di kelas atau di sekolah, ada tidak? Ada. Hukuman itu masih baik, satu orang. Ada pendukungnya? Caleg nomor 3. Yang lain? Cuma satu. Yang lain mendukung tapi ya sudah, nggak mau ngomong karena masih salah. Disalahin sama saya. Oke. Apa ya? Saya tidak ingin terlalu menyalahkan, namun di sini saya mau ajak dulu ada dua hal yang saya rasa berbeda. Ada yang namanya hukuman dengan konsekuensi. Contohnya adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman. Tapi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, ini konsekuensi. Monggo dibaca lagi sambil azan. Maaf saya minta waktunya sedikit ya, sampai jam 12. Nah, dari hukuman dengan konsekuensi ini, menurutnya teman-teman mana yang lebih baik? Konsekuensi, kenapa? Oke, belum sampai sana ya, sudah. Dari hukuman dengan konsekuensi, apa itu hukuman? Bisa nggak teman-teman coba untuk berikan deskripsi hukuman itu apa sih? Tidak nyambung sama pelanggaran yang dilakukan. Oke, good. Satu. Yang lain? Oke, kita sambil lihat azan dulu ya, sambil teman-teman berpikir sebentar. Hukuman dengan konsekuensi.
sambil kalau ada yang mau sholat dulu nggak apa, tapi mohon jangan semua ya, gantian saja. Nah, kalau semuanya ya saya sepi nanti nggak ada penonton. Oke, ada nggak yang bisa jawab hukuman itu apa? Saya tadi nggak nyambung soal pelanggarannya itu hukuman. Kira-kira ada yang lain nggak? Kenapa aku namanya konsekuensi yang namanya hukuman? Kadang orang tuh bilang hukuman ini ada, itu konsekuensi kamu, padahal itu salah sebetulnya. Karena konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Ada yang bisa? Oke, itu sampai 5, 1, 2, 3. Oke, ya. Di sini hukuman itu berbeda dengan konsekuensi karena hukuman itu adalah, perhatikan, ada satu rasa sakit yang harus dilaksanakan, harus dialami oleh si pelanggar. Harus sakit dia. Itu hukuman. Kalau nggak sakit nggak bisa, itu belum dihukum namanya. Ya nggak sih? Dia terlambat sekolah, lari 2 kali, sakit nggak? Sakit. Push up 15 kali karena nggak pakai masker sekolah. Hukumannya apa? Push up dengan maskeran itu kan kagak ada. Sakit nggak push up? Sakit. Jadi itu yang membedakan kenapa hukuman itu tidak lagi direkomendasikan, karena kita tidak ingin meninggalkan luka di anak-anak. Saya yakin saya sendiri, teman-teman pasti punya luka dari masa kecil dengan orang tuanya, nggak sih? Pasti ada. Ada, luka itu ada. Loh, apa namanya, sederhananya aja dibilangnya. Oh iya, yang dulu aku sama bapakku tuh disambut sapu. Itu luka nggak? Luka, karena tidak akan pernah terlupa. Salah satu alasannya itu, dan itu sakit. Lucu ya ketawa. Dalam hati nggak, itu adalah luka. Yang parah orang-orang bilang aku trauma ya, gara-gara ini ya. Apalagi sekarang zamannya si paling mental health gitu. Kita dikit-dikit nanti tahu-tahu aja mentalku. Ya kan, kita anak-anak kita ngomongin sedikit, aduh aku butuh healing nanti. Ya. Jadi anak-anak sekarang juga memang trennya tidak terlalu bisa dilukai dalam tanda kutip. Memang harusnya kita mengajaknya ke konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Ya berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Ya kalau kertasnya dirusak, ya udah diganti, kita kan gitu kan. Kembalikan seperti sebelum ada pelanggaran. Intinya itu adalah konsekuensi. Jadi kalau numpahin air di meja, ya udah gimana caranya supaya bekas air itu nggak ada seperti sebelum pelanggaran terjadi. Itu adalah konsekuensi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi kita tidak lagi memberikan namanya hukuman, tapi kita ngasih konsekuensi. Setidaknya seperti itu. Dan yang paling penting adalah sekali lagi, kalau ada yang memang diperlukan, berikan dia restitusi. Dengan cara apa? Misalnya kalau konsekuensi kan ya udah, yang nyumpahin, yang bersihin kan gitu. Tapi di sini dalam restitusi boleh kok temennya bantu bersihin tuh nggak apa-apa gitu. Ya misalnya masnya nih yang numpahin tuh kan, itu teman masnya dua belakang bantu temen bersihin, boleh gitu. Nggak harus masnya sendiri gitu loh, karena pelakunya masnya misalnya gitu. Nah itu adalah restitusi. Kenapa? Kalau masnya sendiri yang ngelakuin, dia seolah-olah kita kucilkan sementara, ya nggak sih? Yang lainnya makan mie ayam gitu kan, dia ngelap-ngelap lantai sendiri, paling beda sendiri kan, itu namanya dikucilkan. Tapi dalam restitusi itu adalah ya sudah, anak tahu kesalahannya, tahu mana yang benar, kita kembalikan pada keyakinannya dan tidak menghukum. Ya temannya bantu boleh, ya udah kan, toh juga sama-sama sudah tahu itu. Nah ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi yang banyak sekali. Anak membenci kedisiplinan, ini adalah dampak dari hukuman. Tuh males ya, tuh aku takut sama guru A, benci aku sama guru B, aduh berapa enak tenan. Itu adalah dampak dari dampak dari hukuman, karena dipaksa, ujung-ujungnya nggak suka. Terus konsep diri yang buruk, nanti kalau kelamaan salah, nanti dia jadi juga ada kemungkinan jadi down-nya, kok salah terus, kok goblok tenan. Ada seperti itu.
Ya enggak sih? Itu waduh aku jangan wis nakal kok gitu. Kok apa-apa aku yang nakal gitu. Ada nggak itu? Ada, itu dari hukuman. Kalau orang dewasa bilangnya sudah bebal. Sedangkan kalau konsekuensi ya konsep dirinya bagus, tidak menyalahkan, ya enggak sih? Tidak menyalahkan, hanya mengembalikan dia pada keyakinannya. Maka di sini dia terbentuk bukan mental-mental kriminal. Aku ya enggak jelek gitu loh. Mentang-mentang aku pacaran sama 2 orang gitu misalnya gitu. Ya enggak sih? Aturan sekolah kan bilang nggak boleh pacaran, misalnya gitu kan. Ternyata dia pacaran cuma 2 orang, apakah kita langsung unek-unek kayak dia apa? Kan enggak seperti itu, ya enggak sih? Nah, itu kita kembalikan tadi pada keyakinan. Jadi dia tidak ada luka, harapan tidak ada luka. Yang ada adalah dia pernah salah, dia tahu yang benar, maka dia berjalan lebih lurus. Nah ini yang kita tidak mau dua hal itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini udah susah. Apalagi sampai dia marah, merasa bersalah, itu mau tidak dihargai. Nah itu nanti kasusnya sama kayak di berita-berita, guru dipukulin lah, ya nggak sih? Guru dikeroyok, kan marah ya? Aku dihukum ya, aku ditegur, dibentak-bentak, marah kan? Harapannya kita ingin anaknya baik, malah kita yang dihakimi. Ini yang kita tidak mau. Ya, kita pengennya anak itu belajar untuk mengerti peraturan, walaupun mungkin dia kehilangan sedikit hak dan diasingkan untuk sementara time out. Walaupun ini masih level 2, level 3 yang paling bagus restitusi tadi. Ya sudah, tidak perlu kita asingkan dia, pokoknya kita kembalikan sama keyakinannya. Setelah itu kita bikin dia kembali bergabung dengan kelompoknya tanpa ada sesuatu yang kurang. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada? Belum ada. Oke, kembali lagi. Mana ya? Kembali lagi dulu. Saya alurnya maju mundur ya gitu. Jadi agak sesudah kita maju mundur lagi. Oh, toh ada yang kurang, yang mundur lagi. Nah, sekali lagi, ini adalah motivasi internal tadi. Ini adalah tujuan dari yang namanya disiplin positif yang ingin kita capai. Kenapa? Eksternal itu biasanya untuk menghindari hukuman. Ya udah, kalau selama hukuman tidak menghukum, ya berarti oke dong. Itu eksternal. Nah, jadinya kayak yang di DPR sekarang. Kenapa? Wah, pasal ini menyatakan bahwa saya dihukum kalau saya korupsi. Ya udah ganti aja pasalnya. Nah, iya nggak sih? Ya nggak sih? Itu karena motivasi eksternal, gitu. Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga eksternal. Wah, aku nggak dikasih jatah, itu serasa. Nggak usah tak bantu. Biasanya bapak ibu guru di sini, masih dengan nama siapa mas? Mohon maaf. Mas Aziz guru olahraga ya Mas Aziz ya? Mas Aziz guru olahraga, saya kalau menang lomba dikasih silver pin sama Mas Aziz ya. Pas anaknya menang nggak dapat hadiah, jadi ya rasanya. Apakah masih bersemangat? Tidak. Makanya kita intinya adalah motivasi internal. Pokoknya semua itu datang dari diri sendiri. Ingat-ingat perasaan kita saat kita menyadari sesuatu itu benar. Kayak oh iya itu salah. Terus kita benar. Nah itulah perasaan yang diinginkan oleh kita sebagai seorang guru saat mengendalikan siswa. Nah pertanyaannya yang muncul dari sini adalah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, ada pemberian reward. Itu perlu nggak? Memberikan reward ke siswa? Perlu. 1, perlu 2, perlu 3, 4, 5 ya. Reward itu dalam bentuk apa? Ujian apa? Ujian hadiah, terus applause, apresiasi, duit gitu ya. Ya, cepat ya. Kalau di sini saya menyampaikan hati-hati dalam
memberikan reward. Karena apa? Di sini itu ada ya. Bentar, ini saya agak maju mundur, tidak saya ada. Pokoknya, nah ini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Dia dihukum. Contoh tadi apa? Saat penghargaan itu tidak ada, maka apakah dia masih akan kreatif? Apakah dia masih akan baik gitu? Gak dikasih applause, gak dikasih duit, gak dikasih hadiah gitu. Kayak tadi saya pakai contohnya Mas Aziz tadi. Mas Aziz biasanya ngasih super queen, sekalinya gak ngasih, apakah dia masih akan pengen menang-menang lomba? Kayaknya sih enggak. Karena tadi semua itu adalah motivasi eksternal. Jadi kesimpulannya lagi, semua yang motivasi eksternal itu buat kita sebagai guru kurang atau hati-hati setidaknya. Yang diinginkan adalah motivasi internal. Semua itu datang dari diri siswa. Gitu ya. Nah, tapi kalau pujian gimana Pak? Tergantung. Pujian itu sifatnya apa? Apakah dia words of affirmation atau dia tadi sebagai reward? Berarti kalau dia nggak bagus, nggak kamu puji. Padahal kalau dia salah pun boleh kok kita puji. Misalnya anak itu menjawab misalnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Anaknya jawab 5 tambah 5 9 Pak. Apakah perlu kita berikan pujian juga? Boleh. Kurang dikit. Oh iya kamu benar, tapi cuma 90% kurang 1. Itu menyalahkan kan? Tapi tidak dengan kita tidak menghakimi. Itu juga memuji. Maka hati-hati, jangan-jangan anak itu karena dia nggak pernah benar jawabnya, kita nggak pernah puji. Misalnya Mas siapa namanya? Mas Suwarjo, muridnya pinter nih. Saya maksud kamu murid yang baik, karena dia benar-benar terus. Nah, berarti yang lain yang nggak pernah saya puji nggak baik dong, ya kan? Nah ini makanya hati-hati pujian sebagai reward, artinya ada hal baik dulu baru dipuji, atau pujian itu adalah words of affirmation. Kita mengakui proses anak-anak itu dalam bertindak. Oke? Ya itu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh saya memberikan sedikit tugas buat teman-teman. Mungkin hanya 5 menit saja ya, tidak banyak-banyak. Oke, ini berapa orang sih? 12. Oh, pas berarti saya bagi teman-teman jadi 4 kelompok. 3 orang berarti ya. 3 orang, sila kelompoknya siapa saja. Mau cowok-cowok semua boleh, mau cewek semua boleh, mau campur juga nggak apa-apa. Oke, coba saya minta tolong teman-teman buatlah sebuah keyakinan kelas. Berapapun, mau 1 boleh, mau 2 boleh. Itu adalah keyakinan kelas. Sekali lagi ingat, keyakinan kelas itu adalah datang dari diri siswa sendiri. Dengan cara apa? Ya diskusi saja. Kira-kira ada yang bingung nggak? Pak, keyakinan kelas itu gimana sih cara bikinnya gitu? Ada nggak yang bingung? Yang pengen tanya boleh kok. Jangan disimpan dalam hati. Yang bingung, ada nggak yang bingung? Keyakinan kelas itu gimana sih bikinnya Pak? Ada nggak? Kata-katanya saja. Kalau dari kata-kata yang pasti dihindari 2 hal. 1, tidak ada suruhan. 2, tidak ada larangan. Itu minimal itu. Kalau dari kata-kata. Terus yang nomor 3, kalau dari kata-kata, maka berikanlah mereka itu pengennya jadi orang seperti apa, pengen punya sifat apa. Karena mereka pengen seperti itu, maka harus bagaimana. Itu salah satu contohnya. Tapi apakah seperti itu? Mister tidak. Setidaknya hindari ajakan. Hindari ajakan.
Pokoknya semua yang berbau eksternal itu dihindari. Nah kami, berarti kan saya ya, dari dalam diri saya. Jadi kalau jawabannya, ayo buang sampah, ajakan kan, itu eksternal. Aduh males diajak soalnya. Misalnya, boleh, betul. Itu hanya berdua, ada yang berempat berarti. Oh. Oh, maju ke belakang. Boleh di mana aja, Mas Aziz, Mas Maju, kalau di sana butuh meja, pindah ke sana boleh loh ya. Ini udah bawa meja ujian loh. Oh, udah bawa meja ujian. YouTube-nya kenal. Iya kita sendiri loh. Oh ya boleh. Dari dalam. Nah ini mohon maaf, ini menurut saya bahasanya ini masih menyuruh. Kalau menyuruh berarti dia masih eksternal. Mungkin coba diganti dengan bahasa yang seolah datang dari diri sendiri. Guru adalah panutan kami. Ya, dibuat santai saja ya, tidak perlu. Boleh pakai kata terima kasih, Pak? Boleh, silakan coba. Tapi kalau bilangnya terima kasih sudah ini berarti itu reward. Lah iya kan, kalau dia belum begitu maka dia nggak dapat terima kasih dong. Ya kan? Iya. Selain kami boleh yang lain, kita boleh, atau siswa sini atau kelompok ini ngapain gitu. Atau kelas A ingin seperti ini, boleh. Jadi tidak harus pakai kata-kata kami. Boleh refer ke kelompoknya. Permisi, saya foto sebentar. Oke, terima kasih. Apa sih kalau kebaikan itu fastabiqul khairat bukan ya? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu saya lupa bahasa.
ngobrol kamu dengan diri seolah-olah dia kan jadi diri sendiri. Nah, salah satu caranya adalah begitu masuk ke dalam kelas, teman-teman bisa tanyakan kenapa kalian ada di kelas ini, kenapa kalian sekolah. Lalu nomor 3 adalah apa keinginan teman-teman setelah lulus dari sekolah itu. Setelah itu apa yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai itu. Itu juga bisa. Pertanyaan yang menghukumati anak-anak itu untuk menumbuhkan motivasi internalnya, intrinsik kalau ya, kayak nomor 5, pengen jadi orang seperti apakah mereka ya? Ada yang sudah selesai? Orang. Orang. Kita bingung. Mbak Ina istri.